Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Ada yang membangkitkan, ada yang menjadikannya menjadi Tuhan. Nah, ketika kemudian saudara saya mengatakan Tuhan Anda satu, lalu yang membangkitkan Yesus dari kematian itu siapa berdasarkan Roma 14:9 tadi? Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Lain, karena dasar iman kami Kristen adalah Alkitab, bukan dongeng. Gitu dia bro, ya. Silakan dibacain. Kita mulai lagi ya. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Elohim yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, jadi siapakah Elohim itu? Ya, atau dalam bahasa Ibrani disebut Elohim, dalam bahasa Yunani disebut Theos seperti yang Bro Juma katakan tadi, dalam bahasa Inggris disebut God, dalam bahasa Indonesia di dalam terjemahan LAI tapi ya, oke, itu menjadi Allah. Siapakah itu? Dia adalah Mesias itu sendiri, Tuhan Yesus itu sendiri, brother. Jadi yang benar di situ apa? Roh itu, rohnya yang maha kuasa dan omnipresent, ya, yang tetap melingkupi semesta dan bertata di kerajaan sorga, membangkitkan tubuhnya, ya, seperti itu dia, brother. Ya, jadi tubuh itu adalah tubuh Tuhan, ya, tubuh Tuhan itu sendiri, tubuh Al Elohim itu sendiri, sesuai dengan 1 Korintus 11 ayat 26, 27 dan 29. Boleh dibacain deh? Ayat berapa tadi? 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Ayat 26 ya. Iya. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Amin. Ya, jadi itu tubuh dan darah Tuhan, Bro Jum. Ya, jadi yang mati itu adalah tubuh Tuhan itu sendiri. Makanya dalam 1 Korintus 11 ayat 26, Tuhan itu sendiri yang mati, tubuhnya ya. Tetapi rohnya tidak ya. Rohnya tetap berkuasa melingkupi semesta dan bertahta di kerajaan sorga. Jadi pada saat tubuh itu mati, pada hari yang ketiga, rohnya yang membangkitkan tubuhnya. Seperti itu, brother. Jadi Tuhan kami cuma satu-satunya, Bang. Seperti itu dia, Bang, ya. Oke, baik. Oke, baik. Iya. Nah, kalau kita melihat ya, kalau boleh, Anda misalnya, mengatakan Bro Juma, boleh misalnya, gimana? saya bolehkah bertanya satu hal tentang Al-Quran Abang? Kalau boleh ya. Boleh, kalau enggak boleh. juga enggak. Usah, Boleh ya. usah. Jadi saya hanya bertanya ininya, Bang. Di dalam Al-Ma'arij 40 itu, Bang. Al-Ma'arij 40. Iya. Jadi di situ kan dikatakan, nanti boleh Abang baca sendiri ya, karena itu Quran Abang kan, dimana Allah, aku bersumpah demi Tuhan, ya, dan di klausa terakhirnya dikatakan sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Pertanyaan saya, siapa sih aku di situ, Bang? Dan siapa Tuhan di situ? Dan makna kata kami di situ siapa, Bang? Yang benar-benar maha kuasa. Silahkan, Bang. Oke, baik. Jadi kalau berbicara mengenai kata kami di dalam Al-Quranul Karim, Allah menjelaskan kekuasaannya, kemahakuasaannya. Allah kemudian menjelaskan bahwa dia itu maha luas dengan menggunakan kata kami. Kami dalam perspektif Al-Quran itu dilihat secara konteks, sama seperti misalnya dalam semua kalimat
atau firman Allah di dalam Al-Quran ketika menggunakan kata kami, di situ tidak pernah menerangkan bahwa kami itu adalah Tuhan yang jamak, tapi kami menjelaskan di situ terkait dengan kebesarannya. Nah, contoh misalnya dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna, dan kami tidak mengutus seorang rasul min qablik sebelum engkau, melainkan mir rasulin seorang rasul, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Jadi ketika berbicara mengenai penyembahan tidak pernah mengatakan selain kami. Kenapa? Karena ketika meminta untuk disembah, Tuhan itu meminta hanya menyembah kepada satu hakikat saja. Sedangkan ketika berkata kami, di situ Tuhan melibatkan makhluknya. Contoh, wa ma arsalna min qabli mir rasulin illa nuhi ilaihi. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau. Kenapa dikatakan kami? Karena Tuhan melibatkan di sana nabi malaikatnya. Malaikat mengutus, seperti nahnu nazzalna zikra, kamilah yang mewahyukan Al-Quran. Kenapa mengatakan kata kami? Karena di situ ada Roh Kudus menyampaikan Al-Quran. Tapi ketika mengatakan sembahlah, maka selalu mengatakan aku, tidak pernah mengatakan sembahlah kami. Karena di situ tinggal satu hakikat saja. Tinggal satu hakikat. Sebenarnya sederhana untuk memahami ini. Sorry Bang Jum, sorry. Maksudnya hakikat apa pribadi, Bang? Hakikat itu esensi. Hakikat itu esensi, keadaan yang sebenarnya tentang diri Allah itu sendiri. Nah, sama seperti di dalam Markus 9. Misalnya nih ya. Enggak, fokus aja ke Al-Quran. Enggak, supaya Anda paham tentang kata kami. Tentang kata dia. Kata Yesus, akulah dia. Yesus mengatakan akulah dia. Maksudnya apa itu? Sama itu. Anda akan mengatakan kata dia di situ merujuk kepada Yesus. Nah, sama. Ketika Anda memahami kata nahnu atau mengatakan kata kami atau dia, itu merujuk kepada esensinya sendiri. Karena cuma satu Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengatakan Tuhan Barat, Timur, Tuhan Timur, ya itu merujuk kepada dirinya. Seperti itu, Bung. Oke. Boleh kembali kepada yang tadi, boleh? Oh, jadi kami itu esensinya dia. Boleh, silakan brother, silakan. Iya. Yang penting kan, saya juga kan cuman bertanya, brother yang berhak menjelaskan Quran, brother. Gitu. Demikian juga sebaliknya. Silakan, Bang. Tadi saudara mengatakan bahwa roh yang ada pada diri Yesus itu adalah Tuhan itu. Sedangkan tubuhnya itu berarti bukan Tuhan kan ya? Karena dia manusia kan gitu. Tubuh Tuhannya kan 1 Korintus 11 ayat 27 kan tadi sudah dibacakan. Tubuh Tuhan. Berarti tubuhnya Yesus itu Tuhan juga? Iya, tubuh Tuhan, Bang. Iya, tubuh Tuhan dong. Berarti Tuhan Anda pernah mengalami kematian? Iya, tubuhnya. Makanya dalam Wahyu 11, saya jawab ya, Bang ya. Dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18 boleh dibacakan, Dik? Wahyu 1 ayat 17. Wahyu 1 ayat 17 ya. Iya, fokus langsung ke tulisan merah itu aja, Dik. Ya. Jangan Tulisan takut, merah. aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi tubuh itu memang mati, Bang. Makanya dalam 1 Korintus 11 ayat 26 tadi, itu kan yang mati Tuhan, Bang, bukan manusia. Oh iya. Iya, jadi mungkin gini dia ya, teman-teman yang di bawah dan Bang Juma, mungkin namanya agama kita berbeda, ya, kitab kita berbeda, standar kita berbeda, dan Tuhan kita juga berbeda, betul ya? Oh, iya. Nah, jadi standar yang ada di agama Abang mungkin kan Tuhan itu kan nggak bisa mati kan gitu di agama Abang ya, tapi berbeda dengan standar yang ada di kami Kristen. Nah, inilah kami Kristen. Nah, dasar iman kami adalah firman Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan berkata demikian tertulis ya dan amin gitu dia, Bang. Iya, Nah, jadi mungkin tidak masuk akal bagi agama lain ya, tetapi bagi kami Kristen kami mengimaninya gitu dia. Silakan. Berarti kalau dengan demikian, berdasarkan dalil Roma 8 nomor 11, saudara-saudara Kristen ini juga Tuhan.
selevel dengan Yesus gitu ya? Tolong jangan mengartikan Alkitab. Enggak, saya Kalau bertanya, mau Bang, saya bertanya. Saya Di bertanya, dasarnya berarti orang-orang Kristen ini levelnya, derajatnya sama seperti Yesus, sama-sama Tuhan berarti. Kita Berdasarkan anak-anak Tuhan. Bersama Nggak apa-apa. bersama Itu kan, Roma 8 jadi, nomor 11. ini dia. Begitu Bang Oke. Juma. Kita Abang tuju bertanya, Coba dibaca Roma. dalilnya, coba dibaca Abang dalilnya. bertanya kan. Ayat Nah, 17. kita akan menjawab. Iya, Ah, coba dibaca baca dalilnya. dulu ya. Ya, Dan iya, jika silakan. kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Elohim yang akan menerimanya bersama-sama dengan Roma Kristus. 8. Roma 8 Ya. nomor 11. Ayat 11. Heeh. Oh. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari Yesus. antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan, Maka dia yang maka roh yang membangkitkan Yesus Ya. Kristus. maka ia membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, tuh sama persis. Yesus juga begitu. Apa bedanya Oh, enggak, Bang. dengan kalian? Oh, enggak, sorry, bro. Bedanya? Bro. Sorry, Bedanya di mana? sorry, Bang. Ya. Bedanya di mana? Jadi abang kan di sini kapasitas kalau tentang Alkitab kami Kristen, Bang. Ya. Ya, bedanya Abang di mana, dalam Bang? Kapasitas bertanya, ya. Di situ Tubuhnya kan Yesus dijelaskan sama seperti dengan jelas tubuh apa? Anda. Enggak. Tubuhnya yang fana Beda. itu tubuh yang fana, tubuh manusia, Sudah Bang. jelas di sini tubuh Sebentar, yang fana. sebentar, brother. Iya. Iya, Bentar, tubuh ya. kalian juga Sabar fana. aja. Yesus Sabar, juga sabar. fana. Bukan. Tuh. No. Tidak. Siapa bilang Yesus Rohnya fana? sama dengan roh kalian, Ya, sama-sama tubuh dong. Tuhan Oh tidak. enggak, Bang. Makanya tubuh ini kan Tuhan coba. Bang Juma sudah mulai sudah Coba, mulai coba, offset coba. nih ya, Bro ya. Oke. Silakan. Saya Coba, sudah coba, bilang. dibaca, silakan. Iya, jadi kalau kayak kami, Bang, kami tidak pernah seperti orang-orang Tritunggal, Bang. Ya, yang memang menjadi saling menghujat sama kepada orang abang. Ya, enggak. Kami hanya fokus karena kami Kristen sejati. Kami tidak pernah diajarkan untuk mengurusi agama orang lain dan merasa lebih paham tentang kitab agama lain. Tetapi kami adalah orang yang paling paham tentang Alkitab kami dan berhak menjelaskan Alkitab kami. Jadi Silakan, di Bang, situ silakan. kan di dalam Roma 8 ayat 11 itu kan jelas. Itu kalau Iya. tubuh manusia ini, Bang, itu tubuh fana, Bang. Yang berasal Kalau dari Yesus? tanah. Nah, Kalau Yesus dalam tubuhnya? Yohanes 8 ayat 23 boleh dibacakan, Dek? Yohanes. Bentar ya. Yohanes berapa? 8 ayat 23. Yohanes biasa ya. Iya. Iya. Ayat 23. Mm-mm. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia Iya. ini, aku bukan dari dunia ini. Amin. Iya, Jadi firman tubuh itu Tuhan kalau Yesus menjadi itu, Bang, daging. Bentar, Bang. Saudara, Bentar, Bang. Bentar, Bro. jadi daging dia. Iya. Sebentar ya. Nah, jadi tubuhnya itu dari sorga, Bang. Tidak ada manusia dari sorga. Itu tubuh Tuhan, Bang. Firman yang dari langit, No. bukan tubuhnya Yesus. Bang, jangan salah. Siapa yang bilang di situ? Firman itu di situ, Bang. Kalau abang Firman baca dari dalam langit, Bang, Yohanes bukan 1. tubuhnya. Astaga. Oke. Dan juga. Firman itu telah menjadi Ya. daging, abangku. Gini loh, Bro. Kenapa, Bro, jadi panik? Ya, Saya kan daging. cuma Kok menjawab jadi saya Alkitab panik? saya. Kok jadi- Gini kok jadi saya dagingnya. panik? Nanti dijelasin tentang Dagingnya daging Yesus itu daging seperti Iya. kita manusia. Iya, Matius beda. Siapa yang Ada bilang, ayat. Bang? Nah, ini. Ada ayatnya, Bang Seperti Dumas. inilah. Bang, gini loh, Matius Bang. 4 nomor Nanti- 4. Iya, kami bisa jelaskan Kenapa? daging apa Brother, Tuhan itu. brother hanya bertanya, saya suruh aja pun panik, Bro. Saya akan menjawab Kok jadi pakai saya Alkitab, panik? saya bilang. Iya. Kenapa Yesus Kenapa, mati? brother? Kenapa Yesus mati kamu, dagingnya? Bro? Ya karena daging kan. Nah, ini kami tidak Iya, suka nanti seperti kami ini, jelaskan Bang. tentang Sorry ya. daging. Jangan panik Nanti kalau dong, saudara. abang- Santai aja. Enggak, Enggak, enggak ada abang yang panik. Lo kok jadi saya Abang yang panik? panik. Ketahuan Iya, Tuhan karena- Anda daging, Anda juga daging. Boleh diam dulu, Bang Juma? Ya, Boleh diam nanti dulu. kami jelaskan ya. Nanti Oke. kami jelaskan daging Tuhan ini seperti daging apa. Daging ya sama Sepertinya seperti memang- daging kita. Apa Sabar, bedanya sabar. daging Yesus? Astaga, Lanjut, udah lanjut. nggak bisa diam ya. Iya. Lanjut. Jadi sepertinya karena Tolong kita diam bisa dulu, menjawab semua pertanyaan Juma ini dengan data Alkitab, ya, dengan tepat. Tapi semua bertentangan, Kayaknya Bang. abang- Baca-baca aja
aja, Enggak, langsung aja enggak kan? dijawab. Abang ini udah nggak bisa diam. Dijawab aja langsung. Ayo. Bang Juma kan Silakan Bang. Santai aja bro, santai bro. Silakan, silakan. Belum saya suruh. Nanti kalau saya suruh nanti abang menjawab Al-Quran, baru abang ngomong bang. Silakan Anda jawab. Tadi yang tadi Sabar, Roma sabar. 8:11 silakan. Boleh ya. Saya kan sudah jawab di situ ya. Ya, makanya di dalam Yohanes 1:14 itu firman di situ huruf besar, Bang. Ya. Karena Nggak itu usah ke diambil situ, dari Bang. kata Roma apa? Sebentar, Bang. 8:11. Kamu tadi yang membawa ke situ firman yang dari langit abang bilang, ya. No. Iya. Ya, saudara-saudaraku, jadi dengar dulu dong, Bang. Kenapa abang jadi panikan gitu? Kok Santai jadi dong. saya yang panik Loh, gimana dah? nanti kalau kamu gaya-gaya diskusi gini, Bang, abang dengan orang-orang Tritunggal, Bang, nggak berlaku bagi kami Kristen ya, Bang. Enggak, justru Sorry. saya datang ke sini mematahkan Gini, Bang. argumentasi Sebentar, kalian ya. kalau Yesus itu Tuhan. Enggak. Yesus Nggak itu bisa, manusia. Bang. Tapi memang tidak Nah terbantahkan. itu dalil. Roma Nah, 8:11 di mana dalilnya? coba. Roma 8:11 coba. Oke. Dalam Ini Roma belum 8 apa-apa ayat loh. 11 Saya belum dikatakan. kasih kuncinya. Iya. Coba. Roma 8:11 Astaga, baca nggak coba. bisa diam udah ya. Saya diam, silakan. Panik. Saya diam. Iya. Jadi, ya kan saya kan langsung kasih jawabannya kan. Tubuh manusia ini yang berasal dari tanah, makanya tubuhnya fana. Kalau tubuh Tuhan Yesus itu enggak, Bang. Itu berasal dari surga. Sesuai dengan Yohanes 8 ayat 23. Ya. Dan kalau mau lebih jelas lagi, boleh dibaca di 1 Korintus 15 ayat 40 di. Boleh dibaca? Ya. Dari mulai 39 sampai 40 aja. 1 Korintus 1 Korintus 15 ayat ayat 39 dan 15 ayat 40 39. Ya, itu akan dijelaskan sampai kembali. 40. bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Yes. Jadi tubuh Tuhan Yesus itu, Bang, adalah tubuh Tuhan, Bang. Tubuh dari Bersama surgawi, Bang. murid-muridnya juga, Sebentar, Bang. saudaraku. Astaga. Murid-muridnya juga Yohanes 17 nomor 16. Mereka bukan dari dunia, Jadi gini aja, sama Bang. seperti aku Kayaknya bukan abang, dari dunia. abang sudah mulai ini kayaknya nggak sabar lagi. Coba saya bertanya tentang Quran abang kedua kali, boleh? Kesimpulkan dulu. Boleh? Simpulkan dulu bahwa Saya sudah Yesus itu simpulkan. adalah Tapi kan di manusia ayat sama 40-nya seperti kita, gini ya. gitu loh. Di ayat Yesus 40-nya adalah bahwa manusia biasa sama seperti kita. Siapa Rohnya yang sama bilang? seperti Itu kita. kan penafsiran Roma Bang. 8 kenapa nggak disentuh nomor 11 coba. Boleh. Kenapa nggak disentuh? Jadi gini, Nah, silakan. Bang Juma, Bang Silakan Juma. saudara sentuh Roma Ini- 8:11 silakan. Ini Bang, Ini belum apa-apa loh. Poin kedua, Yalah, poin kedua ya Bang tenang ya. aja. Kalau abang coba sekali dijelaskan. lagi, abang mencoba menjelaskan Alkitab kami Ya, Kristen. saya Izin kalau bertanya diturunkan sesuatu ya. yang Anda jelaskan yang bertentangan dengan Bible Anda Iya. sendiri. Enggak ada bertentangan. Di Roma Anda 8 sedang itu, berbicara dengan tubuh saya, kita- Bang Suma, bukan dengan jemaat gereja. Saya juga tidak pernah Ada ya. pertentangan. Kalau nanti saya tanya Quranmu juga Bang, belum tentu kau bisa Bertentangan jawab Bang. ini. Dan jika roh dia Itu yang kan telah karena memang- membangkitkan, roh dia Karena yang memang telah kan membangkitkan otakmu yang Yesus tidak mampu loh, diam Bang. di dalam Izin, kamu. Aduh. Itu. Boleh deh diturunkan aja deh, diturunkan. Kok gitu? Enggak, diturunkan aja. Ketakutan, kok panik? Jangan dong. Diturunkan Jangan aja. Ya, dong. makanya Jangan makanya dong. dengarkan dulu Bang Zuma. Iya, coba dibahas dulu Roma Ya. 8:11 itu. Gimana Anda Iya, bisa itu kan membedakan tubuh antara kita yang tubuhnya fana Yesus ini. dengan tubuh yang kita? fana ini. Iya, Tubuhnya karena tubuh Yesus kita dari juga- firman, tubuh kita juga dari firman. Matius Atau 4 gini. nomor 4. Tubuh Tubuh kita yang sama fana seperti ini, tubuh Yesus. yang akan Gini, setelah kematian, Tasya, itu boleh akan di-mute diubah dulu deh, seperti Jumanya deh. Tuhan. Iya, iya. Ya, Ya. gimana Jadi dong? gini ya. Minta Gini tolong. ya. Oh. Boleh di-mute dulu deh Jumanya. Ya, Matius 4 nomor 4, daging kita Iya. sama dengan Di-mute daging dulu Yesus. dong, Tasya. Rohnya Iya. Yesus sama Gini, dengan roh atau gini kita. Tasya, saya enggak. Sama. Saya Kan di masalahnya. Apa coba? Lalu kemudian Anda baca, Saudara Liping. Saudara Liping, coba dengarkan saya, Ya, ada Saudara yang- Liping. Gini Ada Bang yang Juma, sama. Bang Juma, izin ya, bro. Bro, tenang aja bro. Ya, santai. Oke, saya tadi menjawab semua. Enggak.
supaya Saya tadi gantian menjawab bicara. setiap Saya dengar, pertanyaan saya dengar. bro. Ada lebih daripada 8 pertanyaanmu tadi bang. Saya Mana jawab semua ada pakai data kok bang. Iya, bertentangan dengan Nah, dalil. saya hanya bertanya Nggak satu ada. masih tentang Al-Quranmu bang. Iya kan? Bertentangan dengan Santai dalil. aja bang. Nggak ada bertentangan. Saya menjawab pakai 1 dalil Yohanes Alkitab, 3 malah. nomor 2 berani nggak baca? Gini bang. Ayo. Bang. Terakhir. Kalau misalnya Kenapa abang loncat-loncat merasa lebih ayat? paham Enggak, tentang supaya Anda Alkitab tahu. kami bang. Dah saya Wah, turunkan ya teman-teman. Cuma ini yang di host, yang di bawah ini di kick aja, yang ketawa-ketawa di kick host. Jadi si Lipingnya itu teman-teman, si Liping itu kan blokir aku tuh. Iya, dia blokir aku. Kenapa? Karena pas dia lagi live jualan karpet, saya komen di bawah. Oh, ternyata penghujat ini penjual karpet toh. Lalu Bukan istrinya bilang pendeta gini, ya, bukan pendeta teman-teman. Kirain pendeta sama teman-teman si Liping. Bukan. Lalu istrinya bilang gini, Suma. Ya, terus Liping bilang, apa yang dibilang? Apa tipping yang Suma? Blokir aja, blokir. Akhirnya waktu itu saya diblokir sama dia. Ada PT saya itu, ada PT saya. Nah, tadi dia bersopan-sopan ria. Ya Bang Suma, kami ini Kristen sejati, tidak akan menghujat. Apa pula sebelum kau ketahuan kalau kau itu adalah penjual karpet, hah? Kau tahu kau itu penghujat kelas kakap. Kau itu dulu kau sering di komalnya Mikana. Kau itu penghujat. Tapi karena sudah ketahuan kau di Medan penjual karpet di pasar, dan teman-temanku tahu kau di pasar mana, kau udah diketahui di mana menjual. Akhirnya kau sekarang bermanis-manis kan? Bermanis-manis kan? Kau bilang kau yang punya hak menjelaskan Bible. Faktanya saya yang lebih paham dari you. Diam. Aduh. Kalau Bang Juma ngomongnya gitu itu panas bener nih. Aku panas sekali, ingin blokir saya nih. Semakin panas. Jadi tadi langsung diblokir oleh Living Gurunda, akun Gurunda. Enggak, soalnya tadi kan saya kan naik ke atas. Dia tanya tuh tentang Al-Quranul Karim. Saya sudah menjelaskan ya kan ya. Ketika Allah minta Allah disembah, Allah tidak pernah mengatakan kata kami. Katanya aku tidak bawa dalil teman-teman. Padahal dalil aku sudah sajikan. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 25 tadi itu saya sudah bacakan di depan mereka. Tapi dibilangnya aku nggak bawa dalil. Artinya memang dia pembohong, pendusta. Pembohong dia itu, pendusta. Katanya Bang Suma nggak bawa dalil, nggak bawa apa-apa. Jadi yang saya bacakan wama arsalna Al-Quran, bagaimana Allah menjelaskan kemudian kami tidak mengutus seorang rasul sebelum engkau kecuali aku wahyukan kepadanya. Apa kata Allah? Annahu, bahwa sesungguhnya la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Tidak dikatakan la ilaha illa nahnu, tidak ada Tuhan selain kami. Enggak. La ilaha illa ana fa'budun, maka sembahlah aku. Tidak dikatakan sembahlah kami. Udah aku jelaskan sama mereka. Itu pun saya sudah kasih data Markus 9. Apa katanya? Jangan bawa-bawa kitab kami. Jangan bawa-bawa kitab kami. Markus 9 nomor 30-31. Lalu mereka menyerahkan anak manusia kepada kepada manusia. Lalu mereka membunuh dia. Lalu setelah hari ketiga dia bangkit. Siapa dia di situ? Kalian katakan Yesus. Kok Yesus mengatakan dia? Mencret. Jangan jelaskan kitab kami, kata dia gitu. Jangan jelaskan. Jangan jelaskan. Dia ingin membatasi orang yang paham Bible yang beda keyakinan. Terus saya bawa data teman-teman sekalian. Dalam Roma 8 nomor 11 itu memang adalah pukulan maut. Itu pukulan maut itu. Pukulan maut. Kenapa? Karena di situ jelaskan tubuh manusia mati. Tetapi akan bangkit tubuh tersebut bila mana?
roh yang membangkitkan tubuh Yesus berdiam di dalam manusia. Maka roh yang membangkitkan tubuh Yesus juga adalah roh yang membangkitkan tubuh manusia lainnya. Jadi tubuhnya Yesus mati, tubuhnya manusia juga mati. Sama-sama mati kan? Sama-sama biologis, bukan? Kenapa dikatakan sama-sama biologis? Kita lihat di dalam Yohanes 17. Di Yohanes 17 kitabnya orang Yahudi itu sendiri, mereka yang mengatakan, mereka yang menceritakan. Nomor 16-nya apa kata Yesus? Dan mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku juga bukan dari dunia ini. Mereka siapa? Mereka muridnya. Berarti muridnya juga sama seperti Yesus, bukan dari dunia ini. Belum lagi di dalam 1 Korintus 15 nomor 48, teman-teman. Apa katanya? Makhluk-makhluk surgawi, makhluk-makhluk uranon, makhluk-makhluk langit sama seperti Yesus yang juga adalah makhluk langit. Firman itu telah menjadi daging, menjadi manusia. Ya kan ya? Menjadi manusia. Lalu kita juga berasal dari firman. Matius 4 nomor 4. Dagingnya Yesus berasal dari firman, kita juga berasal dari firman. Kita punya roh, kita punya daging. Terus kemudian di dalam Roma 8:11 tadi, jika roh yang menghidupkan tubuh Yesus berada di dalam kamu, maka maka roh yang membangkitkan Yesus tadi juga akan membangkitkan tubuhmu yang fana. Sama, gak ada bedanya dengan Yesus. Filipi 2 nomor 6. Dewa Theos mengosongkan diri, tidak mempertahankan kemudian kedewaannya, keteosannya, melainkan mengosongkan diri, turun menjadi hamba, mengambil rupa manusia, daging, ya sama. Lalu taat, bahkan sampai taat di atas tiang salib, ya sama. Bedanya nggak ada. Jadi kesalahan fatal yang dia lakukan tadi itu, dengan mengatakan Yesus ada. Oh no, siapa yang menghidupkan Yesus? Dia bilang, oh dia ada, oh data saya sajikan. Hancur dia. Lebih mudah meruntuhkan ketuhanannya yang dia bangun daripada yang lain. Kalau yang lain masih bisa loncat-loncat, ini nggak bisa lagi. Nah, terus di awal saya ditanya, beraninya dia bertanya, Suma, menurutmu mana yang benar, mana yang salah? Antara Yesus, antara Edis dan Bom-Bom. Waduh, kau tanya saya ini gurunya Edis. Kau tanya saya, tidak mungkin saya menyalahkan murid saya. Ketika murid saya mengatakan bahwa salib itu adalah rencana iblis, bagaimana mungkin seorang guru ingin bertentangan dengan muridnya sendiri? Mustahil itu terjadi. Maka ketika saya ditanya, mana yang betul menurut saudara Suma antara Edis dengan Bom-Bom? Apa jawaban saya? Ya, namanya juga saya penuh dengan Roh Kudus, ya kan ya? Saya menjawab, dua-duanya benar. Edis benar, Bom-Bom benar. Karena Bom-Bom mengatakan rencana penyaliban itu rencana Bapa. Betul. Edis mengatakan penyaliban itu rencana iblis. Juga betul. Permasalahannya di sini adalah Bom-Bom tidak mengerti bahwa Bapa yang dimaksud di situ adalah iblis itu sendiri. Kok bisa begitu? Ya, Yesus yang berkata, bukan Bang Suma. Makasih Bang Afida, barakallahu fiik wa ahlikum. Dia mengatakan apa Yesusnya? Iblislah yang menjadi bapakmu. Sampai kamu mau membunuh aku. Kamu ingin membunuh aku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti yang merencanakan pembunuhan terhadap Yesus adalah Bapa. Tapi iblis menurut Yesus. Jadi dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Kenapa demikian? Coba kita baca di dalam 1 Yohanes 3 nomor 8. Segala
perbuatan dosa itu berasal dari iblis. Saya ulang. 1 Yohanes 3 nomor 8, semua perbuatan dosa, pekerjaan dosa itu berasal dari iblis. Segalanya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi segala sesuatu yang berasal dari dosa itu berasal dari iblis. 1 Yohanes 3 nomor 8. Sekarang menyalib Yesus dosa atau bukan? Dosa. Berarti keinginan menyalib Yesus itu berasal dari titik-titik S. Berdasarkan 1 Yohanes 3 nomor 8. Jadi ketika saya ditanya seperti itu, mana yang benar? Dua-duanya benar. Edis muridku ini benar. Bom-bom juga ini adalah pelawakku juga benar. Jadi antara murid saya dengan badut saya, dua-duanya betul. Jangan kau tanya itu, karena saya tidak mungkin menyalah-nyalahkan murid saya. Bijaksana sekali ya, bijaksana sekali ini. Oh, iya. Luar biasa, bijaksana luar biasa. Selamat pagi. Bang Denny, Pak Den. Lama nggak ngobrol, abangku tercinta. Ini Pak Den nih yang bilang kalau Edis itu sesat Gurunda katanya kita. Bukan. Waduh, jangan Edis. gitu. Edis bukannya sesat, dia itu penyesat, dia harus bertobat ya. Waduh, itu sama dengan Bang Juba sama dengan Bang Juba bilang Bang Juba nih penyesat juga. Wah, jangan gitu di gurunya nih. Murid saya itu Bang. Jangan bilang Edis sesat. Dalam poin ini. Kalau Alkitab itu berkata begini, penyesat itu harus digantungkan lehernya besi, rantai besi, terus dibuang ke laut. Waduh, kasihan Edis. Iya. Udahlah, aku ikhlaskan murid saya satu itu, silakan. Enggak apa-apa. Iya. Oh, dia ditukar dengan kulkas bekas juga nggak laku kok. Enggak apa-apa, aku ikhlas. Yolanda. Sebentar, ada pertanyaan dari Bang Yolanda itu ke Bang Juma. Apa Yolanda? Silakan. Apa barusan ngomong apa Bang Yolanda? Silakan. Maksudku Bang, di Indonesia ini sibuk aja Tito ini ngurus agama sana, agama sini, aman-aman aja, kenapa sih? Bukan sibuk. Terus? Bukan sibuk. Dua agama ini loh Bang, cuma memiliki, permisi ya. Kalau emang agama kita, Anda bertanya, agama kita saya baik, jawab dulu. kita jalani. Agama si D itu baik, jalani dulu, aja. itu Bang Juma baru jawab. Si D sama Yolanda. Tuhan, itu urusan saya sama Tuhan saya kan. Jadi Gantian Ya, dulu, jadi gantian gini, dulu ya. saudara. Islam itu agama syiar. Apa agama syiar itu? Agama tablik. Apa tablik itu? Menyampaikan, menyeru. Serulah manusia kepada jalan Tuhan dengan cara yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara baik. Jadi di Islam itu diperintahkan untuk menyampaikan Islam. Sampaikan Islam. Yang mau beriman, silakan. Yang tidak mau beriman juga silakan. Tapi sampaikan aja dulu. Sampaikan. Soal orang percaya tidak percaya itu hak mereka. Farikan hakka, farikan huda. Jadi kenapa kau alaihim dalalah. kitab orang lain? Waduh, jangan kencang-kencang lah Edi. Semalam kan sudah lunak kau Edi. Ya, Waduh. sabar dulu Edi ya. Sabar dulu. Ini memang dia kelainan tahun 50. Waduh, semalam kan sudah lunak. Saya turunkan ya. Saya juga ini Bang Saya Dini. turunkan ya. Saya turunkan ya kalau jangan pribadi ya. Percaya kitabmu, bangsa. Padahal semalam sudah lunak Gurunda kan. Waduh, sampai Enggak, subuh. lupa Bang. Lupa tadi pagi jam 6 tepatnya kan dia harus minum obat. Anak-anak lupa kasih obat. Maafkan. Bang Juma, saya boleh bertanya Bang Juma ya? Sebelum Bang Yolanda dengan Bang Denny ya. Ini Bang Juma. Kan narasi tentang penyalebihan karya iblis ini kan dari Bang Juma gitu kan. Nah, kemudian muncul anak muridnya Bang Juma nih Edis menyampaikan. Nah, yang jadi masalah ketika Bang Juma menampaikan narasi itu, kok nggak ada yang berani menyerang Bang Juma gitu. Semua takut gitu. Nah, ketika Edis menyampaikan muridnya, oh langsung berani. Apa karena berani sama muridnya aja, sama gurunya nggak berani gitu Bang Juma? Silakan Bang Juma. Oh, jadi begini, saudara. Itu artinya tendensi tentang fulus itu sangat kental di situ. Artinya bahwa pencapaian yang dilakukan murid saya Edis dengan
berhasil mencuri perhatian orang Indonesia ya, sampai penontonnya itu banyak katanya, tembus sampai berapa juta nonton sekali live dia. Itu ternyata yang iri dan yang cemburu dari kalangan mereka sendiri, khususnya mereka yang kemudian kalah pamor dari perhatian jemaat di sosmed. Kenapa saya mengatakan itu? Kalau mereka mesti marah, kalau mereka mesti ngamuk, tidak setuju dengan penjelasan Edis, ya harusnya muaranya ke saya dong. Karena yang menjelaskan pertama sebelum Edis mengurai itu, sebelum dia mendapatkan kemudian pengajaran dari saya, Edis tidak pernah bahas itu. Dan tak ada seorang pun Kristen di atas muka bumi ini yang membahas itu, nggak ada. Nggak ada. Sekali kemudian Kristen itu jatuh kepada data yang ada dalam Bible, mereka nggak setengah-setengah, Bang. Mereka seketika itu membuat gereja. Makanya ada istilah gereja satanik. Ada kan? Pernah dengar kan gereja itu? Nah itu kenapa? Karena mereka membaca dalil-dalil yang ada di Bible itu sendiri. Kemudian yang kedua, kenapa mereka menyerang Edis? Karena kalau mereka menyerang Bang Suma punya data dalil 2 dari Al-Quran, dari Bible. Pertahanannya sangat kuat. Dan kemudian lucu, karena Bang Suma lebih mengerti, lebih paham tentang apa yang tertuang sekaitan dengan materi itu dibandingkan mereka. Semalam nih sampai pagi malah seorang pastor bertanya tentang dalil-dalil justru ke Bang Suma bertanyanya. Tidak percaya kalau di dalam Bible mereka itu di dalam Bible mereka itu ada tentang tanda Yunus itu. Dia nggak paham kalau tanda Yunus itu adalah tanda untuk orang-orang jahat. Dia nggak paham, dia minta petunjuk. Nah itulah alasannya kenapa lebih menyerang Edis daripada menyerang Bang Suma sendiri. Padahal ilmu Edis itu diserap dari penjelasan Bang Suma tentang salib. Segitu Bang. Aku kalau ketemu Edis, dia belum bertobat, belum minta maaf. Tobing, aku lagi ngomong. Tobing, aku lagi ngomong gimana sih? Jadi kalau cakar aja mukanya Bang. Kalau aku ketemu Edis, dia belum bertobat, belum minta maaf. Tak taruh tuh rantai di lehernya, tak lempar ke laut dia. Aduh, ini blender KW dah. Blender. Aku tegas orangnya. Blender. Bang Blender lagi sakit gigi semalam. Aku mulai di koma giginya sakit. Oh iya. Bang Blender sakit gigi. Dikasih stiker sama hostnya katanya. Hostnya lagi sakit gigi katanya. Aku mulai Blender. Ya. Aku nunggu di bawah, tidak ada suaranya beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, suaramu Blender, Masya Allah. Halo, selamat pagi. Apa kalau Ucil, ganti aja lah akunmu itu kok, jangan kasih nama super kayak gitulah. Jadi gini Bang, ya. Enggak, siapa yang mau masuk duluan. Ayo melawan Gurunda. Yolanda sebentar Ucil masih baru muncul ini, baru naik. Yolanda. Saya aja. Oh, Yolanda turun. Iya. Ya Bang Denny diistirahatkan dulu. Iya Bang Denny cukup nyemak aja. Iya, dia kan ini ya, sudah Tuhan juga beliau sekarang ya. Tuhan. Bang Denny udah jadi Tuhan tuh, udah jadi Tuhan Bang Denny tuh. Makin Tuhan. Tuhannya oten gitu maksudnya. Jadi memang banyak makin parah Oten ini ya, makin banyak yang error. Kenapa? Sedikit ya Bang ya. Kenapa error? Mereka ini apa ya? Karena pengaruh doktrin. Belum, aku bicara sebentar aja lah bising kali. Kenapa banyak yang error? Kalian melihat ayat-ayat ya, kitab di dalam kitab kalian yang jelas-jelas itu menolak. Ya, ini masuk akal. Contoh satu buah ayat ini masuk akal. Sama saya. Tunggu dulu, aku sebentar 1 menit aja, 1 menit aja aku menyampaikan. Agak bakalan terbongkar. Aduh udah mulai. Lanjut.
Jaringan ya, aku punya jaringan yang putus-putus ya. Enggak, normal Gurunda. Tobing, Udah main kau Tobing, mulai kau Tobing. Banyak kali kau. Silakan kau sama Bang Juma. Tobing mau mengadu Bang Juma, itu tandanya apa? Ya, Materinya? Saya Temanya sudah ada bernarasi di atas. 30 detik. Iya, sama si Juklipi Abbas. Itu kan nama aslinya, cuma ini kan nama karangan dia. 30 detik saya bernarasi, boleh? Oh, jaringan saya jelek. Silakan, cuma. Ya, kita yang penting gantian bang. Cek. Aman Bang, aman. Aman ya. Aman, Oke, lanjut baik. Bang. Saya 30 detik. Di dalam Al-Quran diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa iyada'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah itu adalah iblis yang durhaka. Kemudian Al-Quran mengatakan pada hari terakhir nanti, ya dari penghakiman, apa yang mereka sembah selain daripada Allah itu akan menjadi musuh bagi penyembahnya. Nah, Yesus mengatakan akan ada Yesus palsu yang menyesatkan banyak orang. Orang-orang yang disesatkan ini sudah pasti adalah pengikut Yesus, tapi palsu kan gitu ya. Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada Kristus yang datang kepadamu, penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Ini sudah sering saya bahas. Pertanyaan saya, Kristus palsu yang menyesatkan banyak orang itu yang mana? Di Hindu tidak ada Kristus, di Buddha tidak ada Kristus, di Islam juga tak ada Kristus. Di Islam hanya diberitakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam datang di tengah Bani Israel, ditolak oleh kaumnya. Dan tidak ada umat Islam memakai nama Nabi Isa alaihissalam ke seluruh dunia menyesatkan banyak orang, itu nggak ada. Nah sekarang pertanyaannya, Kristus palsu yang dimaksud Yesus itu mana? Yang menyesatkan banyak orang itu mana? Jadi Kristus palsu ini dipakai namanya untuk menyesatkan banyak orang. Nah, Kristus palsu yang pernah ada di atas muka bumi ini itu di mana? Coba, silakan. Jadi kau harus belajar cuma nubuatan masa depan yang belum terjadi, yang sudah terjadi. Nubuatan tentang Kristus itu belum terjadi, ya. Tapi nubuatan tentang Nabi palsu yang mati diracun sudah terjadi. Itu Muhammad. Paham kamu? Itulah kehebatan Alkitab kami. Gitu cuma. Jangan langsung klaim seperti itu, Tobing. Pertanyaan saya, Kristus dengar. Saya punya dalilnya bahwa saya buatan Nabi palsu mati diracun ada. Oke. Pertanyaan saya, Kristus palsu yang datang di abad pertama itu mana? Karena Yesus mengatakan Kristus palsunya itu datang kepada murid-muridnya. Nah, Kristus palsu yang datang di abad pertama mana? Dan mana orang yang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu? Silakan. Yang berbicara kepada Yesus. Murid-muridnya itu siapa maksudnya? Yang berbicara kepada Yesus di Bukit Zaitun. Matius 24 nomor 45 dan seterusnya. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, muridnya datang. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Nah, siapa penyesat? Mana penyesat yang memakai nama Yesus yang datang kepada murid Yesus di abad pertama? Silakan. Apakah yang keluar dari tanah? Atau muncul di Pulau Patmos? Silakan Tobing. Di situ telah datang Tobing ya. Yuk. Makanya kamu pelajari kata murid-murid di situ cuma itu merangkup semua kami ini juga murid Tuhan Yesus. Kau paham? Nubuatan itu belum terjadi cuma. Itu perkataan pada waktu dulu di depan para pengikutnya. Tobing. Itu sudah pasti, sudah terjadi. Masih ada. Paham sekarang? Masih ada. Nubuatan masa depan. Masih ada kemudian yang bisa kau bantah dengan mengatakan kamu itu murid Yesus. Justru Yesusnya orang Yahudi ini berkata kepada sesamanya orang Yahudi. Di abad pertama muncul penyesat, memakai namanya,
Dan penyesat ini menyesatkan banyak orang. Anda itu adalah kandidat. Kandidat Anda itu kandidat yang sesat. Paham? Kandidat orang yang banyak yang disesatkan. Sekarang Anda tunjukkan kepada saya Kristus palsu yang di abad pertama itu mana? Apakah yang keluar dari tanah? Apakah yang datang ke Ananias? Apakah yang datang kepada Paulus? Apakah yang dilihat Markus? Atau yang dilihat Maria di kuburan? Atau yang datang di Pulau Patmos? Yang mana di antara itu Kristus palsu? Silakan. Ya. Dan dari yang kau sebut ciri-ciri Kristus palsu di Juma ya, satu pun tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Yang bertentangan satu-satunya dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus adalah bukan bertentangan. Yang bertentangan Kristus dengan ajaran Tuhan palsu Yesus adalah si Muhammad. memakai nama Yesus. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jadi penyesat itu memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus. Datang di abad pertama. Pertanyaan saya, yang mana Kristus palsu yang dijelaskan Yesus? Apakah yang dengar? Gantian dulu Tobing. Jangan kayak pasar. Apakah yang keluar dari tanah? Apakah yang datang kepada Markus? Apakah yang tampil kemudian kepada Paulus, yang datang ke Ananias, atau yang ada di Pulau Patmos? Yang mana Kristus palsu itu? Harus di abad pertama datang kepada murid Yesus. Jangan cari yang lain. Jangan cari yang lain. Silakan. Tunjukkan datanya. Kristus palsu datang di abad pertama seperti omonganmu. Jangan seperti Muhammad, pembohong. Oke. Yesus berkata ketika ditanya oleh muridnya, "Guru, apakah tandanya dan kapan itu terjadi?" Yesus berkata, "Waspadalah agar kamu di situ siapa? Orang Yahudi muridnya. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya." Jadi apabila ada yang berkata kepada kamu, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, pada abad pertama, siapa yang datang kepada muridnya mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun? Di mana tulisannya Mesias palsu itu datang di abad pertama? Itu loh Zuma pertanyaanku. Buktikan dulu baru bisa dijawab. Paham nggak kau? Yesus berbicara dengan orang yang hidup di abad keberapa? Kau bilang di abad pertama kan? Yesus berbicara di Bukit Zaitun dengan orang yang hidup di abad keberapa? Ayo. Itu nubuatannya Yesus, tertulis jelas nggak di abad pertama bakal terjadi? Jawab. Yesus berbicara dengan orang yang hidup di abad keberapa? Jawab. Karena Mesias palsunya akan datang kepada orang yang diajak Yesus bicara. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Berarti penyesatnya itu datang kepada oknum yang hidup di abad pertama. Kok kamu masih bertanya, mana abad pertama? Kamu tidak paham. Penyesatnya Arti kamu itu walaupun ditunjukkan kepada mereka Zuma, dengar Zuma, walaupun ditunjukkan kepada para muridnya, itu maksudnya kepada kami semua yang percaya kepadanya. Makanya ada tertulis di 2 Petrus 2 ayat 4. Kepada kamu. Hei, tidak ada hubungannya dengan kamu. Yesus mengajar kepada orang-orang Yahudi, bukan pemakan babi, bukan orang yang tidak bersunat. Makanya ada jawabannya di 2 Petrus 2 ayat 1 ya. 2 Petrus 2 itu bukan ucapan Yesus. Hei, ya, penyesat itu siapa? 2 Petrus 2 itu bukan ucapan Yesus. 2 Petrus 2 itu tidak dikenal oleh murid-muridnya yang duduk di Bukit Zaitun. Jangan kau mengajar sesuatu yang tidak
Oke, Tidak kita sesuai pakai dengan akal, Bibelmu. makanya ada tertulis di Alkitab, pakailah akal orang bodoh berdebat sama orang bodoh. Sekarang aku tanya sama Muslim. Oke. Sekarang saya tanya tunjukkan samamu. datanya Yesus berbicara dengan siapa pada saat itu? Kutanya dulu sama Yesus berbicara kepada siapa di abad pertama? Kamu kan kau pakai logikamu. Ya pakai Dari logikamu, semua. pakai akalmu lah. Iya, kita pakai logikamu Makasih, yang dangkal itu. Alhamdulillah. Oke, Zuma. Masya Allah. Dari semua Kristus yang menampakkan diri, yang kau katakan adalah palsu, tunjukkan satu yang palsu. Silakan. Yang datang kepada murid Yesus itu loh. Izinkan saya menjelaskan. Ayatnya mana? Di dalam Dari sabar semua dulu. Kristus yang Sabar menampakkan dulu, diri, sabar yang dulu, palsu yang sabar dulu. mana? Sabar dulu. Sabar dulu, sabar dulu. Ketika kemudian Yesus berkata akan datang kepada kalian Kristus palsu dan akan datang aku yang asli. Tanda ketika aku yang datang, satu, aku akan nampak di tengah langit dan seluruh manusia akan melihat aku. Pertanyaan saya, apakah ketika Paulus bertemu dengan sosok Yesus, apakah ketika Markus bertemu dengan sosok Yesus, apakah ketika Maria bertemu dengan sosok Yesus, apakah ketika Paulus bertemu dengan Yesus, begitu juga pengarang kitab Wahyu bertemu dengan Yesus, seluruh manusia sudah melihat Yesus di tengah langit atau tidak? Jawab. Tanda kalau aku yang datang. Jawab. Iya, sudah. Dari semua itu, apa maksud Tuhan Yesus itu? Maksud Tuhan Yesus mengatakan, aku yang menampakkan diri itu kau yang adalah lebih cerita tahu? tentang akhir zaman. Yeay, Itu adalah cerita, kalau cerita aku yang tentang datang, akhir zaman. Sama. Kalau aku Dari yang baik, datang, jawabannya dari kalau aku yang datang, kalau aku yang datang, seluruh manusia akan melihat aku. Kalau bukan aku, jangan kau percaya. Pertanyaan saya, ketika Paulus mengatakan bertemu dengan Yesus, apakah seluruh manusia di bumi melihatnya? Atau cuma Paulus doang? Jawab. Ketika murid saya berkata, dari semua yang menampakkan diri kepada Tuhan Yesus, walaupun tidak dilihat semua orang, mana yang sesat tunjuk kepada saya Zuma? Berarti itu bukan Yesus. Karena Yesus mengatakan kalau aku yang datang, kalau aku yang datang, kalimat Tuhan Yesus itu berkata dia akan datang ketika zaman itu lihat asih, karena dia akan berdiri-diri di atas awan bersama para malaikat. Itu sudah terjadi atau belum? Itu sudah terjadi atau belum? Itu sudah terjadi atau belum? Itu terjadi atau belum? Itu buatannya belum terjadi lah, dongo. Belum terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus Yesus asli atau bukan? Perkataan Tuhan Yesus itu yang datang itu bersama-sama dengan malaikat itu dia yang asli. Dalam sekarang yang datang kepada Paulus itu asli atau bukan? Tuhan yang menghampiri para murid-murid, paham? Yang datang kepada Paulus, itu asli atau bukan? Yang datang kepada Paulus. Cuma perkataan Tuhan Yesus itu bukan ditujukan untuk Kristus yang palsu, tapi untuk akhir zaman, sama seperti Matius 25 31 sampai 32. Justru karena itu, kalau aku yang datang, bersama-sama dengan dia, maka dunia ini berakhir. Kemuliaannya lalu semua bangsa. Dengarkan saya. Sesuai ini menurut Yesus. Jangan saling menurut Yesus. Dengarkan saya. Ketika Yesus ditanya oleh muridnya, orang Yahudi ya, bukan orang Kristen, orang Yahudi. Guru, apa tanda kedatanganmu? Coba kau terangkan ke saya. Menurut Yesus, tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa? Satu. Jawab. Dia akan turun seperti dia naik. Paham kamu? Ketika dia datang kedua kali, dia akan turun dari surga. Stop. Seperti dia naik ke surga. Stop. Saya tahu. Itu dalilnya ketika diceritakan dalam malaikat mengatakan itu. Ketika dia naik,
dia lengkap jasad. Ketika dia turun, lengkap jasad. Yang datang kepada Paulus, ada jasadnya enggak? Jawab. Jawab. Perbedaan itu tidak membuktikan, bahwasannya yang saya ulang lagi. Kepada Maria, Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Tidak melenceng dari ajaran Tuhan Yesus Kristus. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi pertanyaan saya untuk yang kedua kalinya. Belajar. Menurut Yesus, kalau Yesus yang datang yang asli, menurut Yesus ada tanda-tandanya. Tolong, apa tanda kalau yang datang itu Yesus asli? Menurut Yesus. Datang kedua kalinya, paham kau? Saya ulang lagi. 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 Kalau belajar lagi. apa tanda-tanda kalau yang datang itu Yesus asli? Jawab, menurut Yesus. 1. Perkataan Tuhan Yesus yang asli datang pada akhir zaman. Dengar ya, pada akhir zaman. Jangan akhir zaman dulu. Jangan cerita akhir zaman dulu. Pada akhir zaman. Astagfirullahaladzim. Bukan seperti yang Tuhan Yesus katakan. Penyesat-penyesat yang Jangan bicara akhir zaman dulu. Kita bicara tanda kedatangan Yesus yang asli dulu. Tanda kedatangan Yesus yang asli. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Belajar dulu. Waduh, Tobing. Gampang, Tobing. Menurut Yesus ketika ditanya, Yesus ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menjawab tanda kedatangannya apa? Menurut Yesus, jangan menurut saya. Kan kau, Pak. Iya, arti itu apa dulu? Jelaskan dulu. Saya ulang lagi ya. Ini yang ketiga kalinya ya. Kalau tidak bisa dia jawab, turunkan. Host. Ini yang ketiga kalinya. Ini yang ketiga kalinya. Dengarkan pertanyaan saya. Simple kok ini. Simple sekali. Menurut Yesus, kitabmu di Karangwaraka Zuma. Kau udah pernah menurut Kau udah pernah melarikan diri sama aku Zuma. Ingat, kau melarikan diri. Menurut Yesus, ketika ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menjawab kan, "Tanda kedatanganku." Yesus jawab kan? Jawab. Nah, saya tanya samamu nih, supaya kau tahu bahwa yang kau sembah selama ini itu palsu. Menurut Yesus, kalau aku yang tandanya 1, silakan kau jawab. Saya dengar. Silakan Tobing. Yang jujur Tobing. Silakan Tobing. Menurut Yesus, kalau aku yang datang, menurut Yesus, kalau aku yang datang, tandanya 1. Jawab. Apa? Ayo. Dibuka Tobing. Yang di perkataan tuliskan ada 2. 1, akan ada Kristus palsu yang menyesatkan. Benar tidak? Lari dia. Tuhan Yesus yang kedua adalah aku yang asli akan datang menurut tanda-tanda ini. Benar tidak? Mari. Ya, tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya apa kalau asli datang? Sekarang aku tanya samamu. Perkataan Tuhan Yesus yang pertama tentang penyesat yang datang membawa nama dia, menyesatkan. Oke, satu. Yang kedua, ada Yesus palsu, ada yang asli. Apa tanda Yesus asli kalau dia yang datang? Diturunkan aja, dia gak akan pernah bisa menjawab. Mencret dia turun. Maaf, mencret. Maaf, Anda nggak layak berdiskusi ya. Pertanyaan saya sederhana loh. Untuk mengetahui Al-Quran itu betul atau salah dalam kaidah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Al-Quran surah An-Nisa 157, Ali Imran ayat 54. Oke? Paham ya? Mereka membuat makar dan seterusnya. Dan juga diterangkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran, Al-Ma'idah, An-Nisa ayat 158. Bal rafa'ahullahu ilaihi. Nabi Isa diangkat ke langit. Dan belum turun. Setelah diangkat, belum turun sampai hari ini. Berarti yang datang kepada kalian itu bukan Yesus, bukan Nabi Isa dalam pandangan Islam. Nah sekarang Anda menolak Nabi Isa, oke. Anda menerima Yesus. Ketika Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab enggak? Tanda kedatanganku 1, 2, 3, 4, 5.
Pertanyaan saya kepada saudara, apa tanda kedatangan Yesus menurut Yesus? Kalau aku yang datang, tanda ini menyertai aku. Pertanyaan saya, coba sebutkan satu tanda yang Yesus sebutkan kalau dia yang datang. Dia nih, Yesus nih yang asli yang datang. Apa tandanya? Silakan, saudara Kristen. Siapa yang bisa jawab? Iya, masih ada 4 Kristen di sini. Siapa yang mau masuk? Siapa yang mau masuk? Siapa? Dulos tuh yang hebat tuh, Dulos yang hebat. Dulos tenggelam. Dulos tenggelam, mencret. Dulos. Siapa yang mau masuk? Dulos Dion dikasih mencret kemarin. Dion Dikasih mencret lagi sama Ardiansa kemarin. Aduh, kasihan. Ya, mau masuk Silakan. Dion? Tidak bang, aku kan orang Kristen bang. Ya, Hah? ya bang. Ya dulu bang. Ya, silakan. Oke. Silakan, Apa ya. tanda kedatangan Yesus asli? Menurut Yesus, tandanya apa? Silakan. Jadi kita tunjukin ayat bang biar enak ya tentang Mesias dan Nabi palsu, biar kita bahasnya itu sampai ke situ. Tanda Mau nggak, Bang Zuma? kedatangan Biar enak, Yesus biar datang asli. ada. Kau tinggal sebutkan, gak usah kau lebay kali. Tanda kedatangan Iya, Yesus Bang. asli Iya. menurut Yesus itu apa? Satu, Kan tadi kita bahas Nabi palsu sama Mesias palsu. aduh. Gitu. Tanda Nanti kedatangan kan kita ke Yesus. situ. Tanda kedatangan Yesus nanti akan ketahuan tuh. Kalau ternyata tanda itu tidak ada, sementara ada yang mengaku dia Yesus, berarti dia palsu. Sekarang kita langsung ke Bang. Yesus. Ke Yesus aja langsung. Gini bang ya. makanya Apa ada Bang tanda mengatakan kedatangan Mesias Yesus palsu. menurut Yesus? Jawab. Bagus sekali abang ini kalau bahas Mesias palsu sama Nabi palsu ini gimana? Astagfirullah. Biar kita nyampe ke situ. Benar nggak? Saya tunjukin ayat biar kita bahas. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Bang, dia Barakallahu fiik. kan abang mengklaim bahwa yang datang itu adalah Ya Allah ya Karim. Kamu tunjukkan kepada saya. Silakan. Apa tanda kedatangan Yesus yang asli menurut Yesus? Bukan menurut gereja. Bukan menurut Paulus. Menurut berarti Yesus, Abang Zuma, tanda Yesus itu kedatangannya apa? banyak. Iya, berarti menurut Satu. abang Yesus itu banyak. Benar nggak? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kan abang Kok yang larinya ke tunjukkan situ? Yesus yang palsu. Woi pemakan babi, bodoh kali kau. Kan ada Yesus Makanya palsu. ditanya lagi ditanya. Oke, Yesus yang palsu mana? Jawab dulu Bang Zuma. Kan saya pengen tahu itu dulu, baru kita ke situ. Astagfirullah. Yang palsu itu yang bagaimana? Yesus palsu itu yang mengaku Yesus tapi tidak ada tanda-tanda kedatangan Yesus. Makanya saya di situ bertanya kita sama bahas. Oke. Ya, apa baik. tanda kedatangan Yesus kalau yang datang itu Yesus asli menurut Yesus? Apa tanda kedatangannya? Ya, bagus ya. Nah, kemudian berbicara Yesus palsu, kita selesaikan Yesus palsu dulu ya. Astaga. Ini penipu nih. Ya, ini Aduh, Mak. diam, kepanasan dulu kalau saya ngomong. Ya. Tanda Saya ini kedatangan tiap kan naik Yesus pasti ditanya. dikenal saya. Saudara dengarkan dulu. Yesus kan ditanya tuh sama muridnya di Bukit Zaitun, Guru, apa tanda kedatanganmu? Yesus jawab enggak? Jawab. Nah, saatnya Anda jujur. Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus itu apa aja? Satu, Iya, memang benar. Aku baca ayatnya biar kita tahu ya kedatangan Yesus yang asli yang kau bilang asli kan. Kau mengklaim dua. Gitu. Belapet. Gini. Bodoh kali kau, nggak sekolah kau. Yang ditanya apa, yang kau jawab apa. Tanda kedatangan. Paham nggak kau? Kalau kau nggak tahu turun. Jangan kau paksakan jadi longor kau di sini. Bodoh kali kau. Makanya kau kurang-kurangin makan babi. Biar di kuping kau tuh nggak ada tai babi situ. Nggak sanggup kau turun nggak ganti yang lain. Mungkin siapa yang bisa jawab? Bising. Ganti John, silakan John. Bodoh kali kau. Dia mau membacakan, tadi dia mau membaca, tapi tidak baca. Barangkali yang diminta Suma itu yang menyebutkan kalau ada yang mengatakan Yesus ada di bilik atau di padang gurun. Nah itu mungkin yang dimaksud Suma. Dia tidak mau baca. bukan. Sama aja longor si John ini. Bukan.
Saya minta menurut Yesusnya, Bang. Yang pertama, kedatangan Tuhan adalah Kristus palsu, itu maksud Bang Suma. Terus apa lagi? Bukan. Yang saya tanya, ketika Yesus ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menjawab, Yesus memberikan referensi nggak tanda-tanda kedatangannya kalau dia yang datang? Jawab kan? Nah, coba kau sebutkan kepada saya, menurut Yesus, kalau dia yang datang, tandanya apa? Menurut Yesus. Silakan Om John yang mau masuk. Siapa ini? Beritakan kebenaran. Ayo beritakan dulu. Oh, beritakan. Yuk, tanda Yunus itu mungkin. Iya, silakan. Ya, kalau Yesus yang datang, dia datang dengan tanda Yunus itu tanda untuk orang jahat. Ini angkatan benar. Angkatan benar minta tanda. Apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab, tanda kedatanganku 1, 2, 3, 4, minimal 5. Silakan Anda baca. Silakan Anda sebutkan. Ya, tanda sebelum kedatangan Tuhan atau tanda kedatangan Tuhan. Tanda sebelum kedatangan Tuhan adalah tanda kedatangan Yesus. Ini ditanya. Ya, tanda kan itu ayatnya dalam Matius 24 yang ketiga sampai yang ke 50. Di situ dijelaskan, murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah alamat kedatanganmu dan kesudahan alam ini? Dan Yesus menjawab, pertama itu adalah Kristus palsu. Itu yang pertama. Jangan ke situ dulu. Ya, itu jawabannya, itu ayatnya kan begitu. Tetapi jangan ke situ dulu. Langsung aja tanda-tanda kedatangan Yesus itu apa? Kalau tanda-tanda itu tidak ada pada oknum-oknum yang mengaku Kristus, itu palsu, itu aja. Kalau bicara tentang kedatangan Tuhan, itu dalam Matius 24 ayat yang ke-30, di situ dikatakan kalau pada waktu itu akan tampak manusia di langit, segala bangsa bumi akan rata dan mereka melihat anak manusia. Pertanyaan saya, awan di langit dengan kuasa. Pertanyaan saya, apakah tanda itu sudah pernah terjadi? Ya belum, kan Tuhan belum datang kedua kalinya. Belum. Kalau ada yang mengaku Yesus tapi tidak membawa tanda itu, apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya? Kalau mengaku Yesus ya jangan percaya. Terus tanda itu ada nggak ketika ada sosok yang mengaku keluar dari tanah? Keluar dari tanah yang mana? Ketika ada sosok keluar dari tanah mengaku Yesus, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Apakah tanda itu ada? Bang Suma. Iya deh, kenapa deh? Kenapa deh? Jelaskan, bisa saya jelaskan atau tidak bisa? Kalau tidak bisa saya akan diam. Saya pertanyaannya kan sederhana deh. Iya. Apakah tanda yang dikatakan Yesus tadi, dengar? Apakah tanda yang dikatakan Yesus tadi itu ada ketika ada sosok keluar dari kubur mengaku Yesus? Jawab. Ada atau tidak ada? Tanda itu kalau kan belum kedatangan itu. Begini Bang Suma. Hati-hati ngomong. Apa yang Bang Suma tanyakan hati-hati ngomong. Tidak berkorelasi dengan apa yang Bang Suma simpulkan. Yang pertama saya ingin katakan, kedatangan Yesus ditanya loh. Sahabat saya tanda kedatanganmu. Ingat. Sahabat saya menjawab. Ingat, tanda kedatangan Tuhan itu bicara, silakan bicara dulu Bang Suma dulu yang bicara itu saya. Tanda kedatangan Tuhan. Ketika ada yang datang mengaku Yesus, murid-muridnya mengira melihat hantu. Catat itu. Ada nggak tanda-tanda yang Yesus sebutkan ketika duduk bersama dengan mereka di Pulau Patmos, di Bukit Said? Ada nggak? Supaya kamu tahu bahwa yang keluar dari kubur itu bukan Yesus asli. Ada nggak? Supaya Kristen biar semua salah. Kau mengartikan Alkitab. Salah lagi. Salah lagi. Salah lagi. Kalian marah. Dengar. Ketika Yesus berkata di Bukit Zaitun, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Kenapa Yesus menerangkan adanya penyesat? Karena Yesus di sisi lain juga menjelaskan tentang kalau dia yang datang. Yesus menjelaskan tanda kedatangannya.
Ada enggak kemudian tanda kedatangan itu ketika muridnya ketakutan mengira melihat hantu? Ada enggak? Saya jelaskan Bang, semua bisa. Nah, silakan. Dalam Matius 24 itu terjadi percakapan di Bukit Zaitun antara Tuhan Yesus dan murid-murid. Murid-murid itu bertanya kepada Ada Tuhan. enggak? Pertanyaan mereka kayak gini pertanyaan mereka. Apakah alamat kedatanganmu dan akhir zaman? Iya, tanda kedatangan, tanda kedatangan. Bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu bicara tentang akhir zaman. Tetapi Bang Suma Nenek Lukiper, kalau tanda itu sudah datang, yang ngarang lah Bang Suma. Kalau Yesus yang datang, dengar, kalau Yesus yang datang, yang asli datang, itu sudah pasti akhir zaman. Kenapa? Karena tanda-tandanya ngeri. Pertama, dia akan tampil di tengah langit. Seluruh manusia menatapnya. Matahari menjadi gelap. Bulan tak bercahaya. Itu tanda-tandanya. Tanda-tanda itu juga sekaligus sebagai tanda akhir zaman. Ya, itu tanda akhir zaman. Belum terjadi. Nah, berarti bukan dia yang datang kepada Paulus in the gang. Bukan Paulus, Bang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus ditanya, guru apa tanda kedatanganmu? Kalau aku yang datang, bukan hanya mengatakan, nih bekas paku, ini nih bekas paku nih. Bukan itu bukan tanda. Bukan tanda. Tanda yang Yesus sampaikan ketika aku yang datang, jelas itu. Semua manusia akan melihat aku. Yang keluar dari kubur semua manusia lihat enggak? Dan bukannya Yesus mengatakan aku akan tampil di tengah langit. Bukan di tengah pemakaman. Pakai otak nih mikir. Yesus ditanya, guru, apa tanda kedatangan tak guru? Oh, kedatanganku wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Itu tanda kedatanganku. Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61. Nah, sekarang tanda-tanda yang diterangkan oleh Al-Quran dan oleh Yesus sama persis. Sekarang pertanyaannya nih kepada saudaraku Kristen nih, apakah ketika datang Yesus keluar dari kubur, datang ke Ananias, datang kepada Paulus, datang kepada Maria, datang kepada Markus, datang kepada pengarang Wahyu, tanda-tanda itu ada? Atau Yesus mengatakan, kalau tidak ada tanda-tanda itu jangan kamu percaya, karena dia akan menyesatkan banyak orang. Ya, oke. Jadi sekarang kamu tunjukkan kepada saya, ketika ada makhluk keluar dari kubur mengaku Yesus, apakah tanda-tanda yang Yesus sebutkan itu ada atau tidak ada? Jawab. Pada saat Yesus bangkit dari kubur, itu bukan bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu kekeliruan yang besar. Berarti yang datang itu siapa? Yesus yang bangkit menaklukkan kematian. Itulah bukti kemenangan orang Kristen. Itu lain cerita itu. Tidak ada tanda-tanda itu, nggak ada. Tanda kedatanganku adalah aku akan melawan. Tidak ada. Yesus tidak mengatakan akan nampak. Yesus tidak mengatakan akan nampak anak manusia di tengah kuburan. Kedatangan kedua kali kebangkitan, Bang. Yesus sudah pergi, kuclok. Yesus sudah pergi. Yesus sudah pergi. Dan katamu dia datang 3 hari kemudian. Apa tanda kedatanganmu? Harusnya kalau di hari ketiga itu adalah Yesus, bukan keluar dari tanah, kuclok, tapi nampak di langit. Tanda ini akan datang. Anak manusia akan nampak di langit, bukan di kuburan. Kalau yang di kuburan itu sibilisis. Yesus mengatakan Yohanes 12 nomor 31. Iblis yang akan dilemparkan keluar dari perut bumi. Tanda itu tanda untuk angkatan jahat. Jangan kau bawa. Aku tidak sedang membahas tanda angkatan jahat. Kasihan kalian. Yang saya bahas ini, mana Kristus palsu dan mana Kristus asli, supaya kalian itu sadar sesadar-sadarnya. Yesus ditanya di Bukit Zaitun, datang muridnya, kucuk, guru, ya paman, kami ingin tanda supaya kami jangan disesatkan.
Kami ingin tahu kalau yang datang itu kamu atau bukan. Apa tanda kedatanganmu? Supaya yang lain itu kami nggak percaya. Tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Kalau ada selain itu, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Setelah dia pergi di hari Jumat itu, pergi dia kan? Iya kan? Nah, setelah dia pergi di hari Jumat, menunggu saat-saat kedatangan dia. Detik pertama, detik kedua, menit pertama, menit kedua, jam pertama, hari kedua, minggu kedua, dan seterusnya. Siapa yang datang? Yesus katanya. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Kenapa? Karena kata Yesus, kalau aku yang datang bukan kayak begitu. Kalau aku yang datang, aku nampak di tengah langit, bukan nampak di tengah kuburan. Seluruh manusia akan melihat aku. Wajar kalau sang murid kaget dan ketakutan. Wajar. Guru sudah pergi. Yang kita tunggu adalah tanda-tanda kedatangannya. Murid mencari 1 hari, 2 hari, 3 hari. Adakah kemudian dia nampak di langit ya guru kita ya? Tiba-tiba nampak di dalam kuburan. Dari kuburan nampaknya. Kata Yesus itu aku atau bukan? Kalau ada yang berkata aku Yesus, aku Mesias, jangan kamu percaya. Sebab kedatanganku nanti nampak di tengah langit. Ketika ada makhluk keluar pada hari Minggu dari kubur, apakah tanda kedatangan Yesusnya menyertainya? Tidak. Kata Yesus percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Memang nggak percaya. Murid-muridnya percaya nggak? Nggak percaya. Mau bukti? Anda baca Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Murid-muridnya tidak percaya. Karena sudah diajari jangan percaya. Karena kalau aku yang datang, aku nampak di tengah langit. Ini nampak di tengah kuburan. Oke? Anda sudah boleh paham? saya tanya Suma? Saya jawab ya. Silakan. Nanti abis ini saya turun, saya mau ada kesibukan. Iya, kau harus pergi karena kau tidak akan pernah bisa menjelaskan. Gini, justru yang saya lihat Dari dulu. Bang Suma, dari diskusi ini ada logika falasi di dalamnya. Kenapa? Karena Silakan. yang abang angkat adalah bicara tentang Saya sedikit lagi ya. bagaimana kedatangan Tuhan kedua kalinya. Tetapi yang abang tanggapi bandingkan tidak tentang kebangkitan Tuhan. Jadi yang bertemu dengan murid-murid itu adalah bicara tentang kebangkitan. Tuhan menaklukkan kematian, kemudian dia bangkit. Kebangkitan apa pula kebangkitan? Yang Bang Suma Astagfirullah. bawa bahwa itu tidak ada tanda-tanda kedatangan Tuhan dalam Matius 24, itu bicara tentang akhir zaman. Ya memang tak ada, Kebangkitan tak ada. Tuhan Ada nggak bukan tanda-tanda akhir itu? zaman. Itu Ada nggak awal. tanda? Gimana? Sudah sangat kutanya jelas dulu. Matius 24. Kutanya dulu sama mu. Bicara tentang akhir zaman, awal penderitaan, tentang Kutanya kedatangan dulu Tuhan sama dan mu. tanda-tanda yang menyertainya. Itu Kutanya sangat dulu jelas. samamu. Kutanya dulu samamu. Saya jelaskan dulu Bang Suma. Kutanya dulu samamu. Selesaikan Dengar, dulu. nggak usah. Saya tidak bisa paham dari orang-orang yang tidak paham, tidak mungkin. Sekarang saya tanya sama. Pelintir-pelintir kayak gitu. Andai Itu saja, gampang dengar. Bang. Jangan kabur dulu. Andai saja, andai saja yang datang kepada Paulus atau yang keluar dari kubur itu diikuti Paulus lain lagi tanda-tanda ceritanya, Bang. yang Yesus sebutkan tadi. Sabar dulu. Paulus lain lagi, saya hanya masih meluruskan. bertanya. Paulus lain lagi ceritanya. Bang. Saya dengarkan dulu. Andai saja yang keluar dari kubur itu Yesus diikuti tanda. Manusia di tengah langit nampak kontradiksi. Bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, kuasa langit berguncang. Pertanyaan saya, andai saja itu terjadi ketika yang keluar dari kubur itu ada. Pertanyaannya, kapan akhir zaman itu terjadi? Saat itu? Atau bukan? Saat itu atau bukan? Waktu itu belum akan terjadi seperti itu. Karena Roh Kudus belum diberikan. Kenapa belum? Karena yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Sekarang saya tanya, itu sudah pertanyaan terakhir. Andai saja kemarin hari Sabtu terjadi Yesus kemudian nampil di tengah langit, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang.
Kapan akhir zaman terjadi? Bang, nubuatan dia itu akan 3 hari. Kapan? Kutanya dulu, kapan? Kutanya kapan? Pasti tidak akan Kutanya terjadi. dulu. Tidak akan melanggar Andai janjinya. saja kemarin hari Tidak akan Sabtu. ada. Dengar, andai saja kemarin hari Sabtu Yesus tampil di tengah langit dengan tanda-tanda yang Yesus sebutkan. Pertanyaannya, kapan akhir zaman itu terjadi? Belum. Kapan? Karena waktu itu nubuatannya tidak seperti itu, Bang Suma. Kok Bang Suma sih pengetahuan juga kayak gini? Kalau tanda-tanda itu, kalau tanda-tanda itu terjadi kemarin di hari Sabtu. Ya saya izin turun ya, makasih semuanya. Kalau logika fallacy, Bang Suma. Memang nggak sanggup kalian. Kalian tidak akan pernah Bang Suma yang nggak sanggup. Saudara-saudaraku Kristen, memisahkan antara kebangkitan ini Bang Suma yang ngomong. Itu yang capek. Yesus menjelaskan, Bang John saja yang naik kepada muridnya tanda kedatangannya. Tanda kedatangan Yesus disebutkan oleh Yesus. Pertama, Yesus akan tampil di tengah langit. Turunkan aja, host. Nggak usah dia diperhatikan. Dia akan tampil di tengah langit. Tanda kedatangannya Yesus. Menurut Yesus, bukan menurut saya. Dia tampil sebagai anak manusia di tengah langit. Seluruh manusia akan melihatnya. Sudah terjadi? Belum terjadi. Kata Yesus, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, tapi ini tanda tidak terjadi, jangan kamu percaya. Ketika ada makhluk keluar dari tanah pada hari ketiga, apakah tanda itu ada? Tidak ada. Jangan kamu percaya. Ketika Ananias katanya bertemu dengan Yesus, apakah tanda itu ada? Tidak ada. Jangan kamu percaya. Ketika ada yang datang kepada Paulus, tanda itu terjadi? Tidak ada. Jangan kamu percaya. Ketika ada yang tampil di Pulau Patmos, tanda itu terjadi? Tidak ada. Jangan kamu percaya. Ketika para murtadin mengaku-ngaku bertemu Yesus dalam tidur, dalam mimpi, apakah tanda itu ada? Tidak ada. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Jadi Kristus palsu menurut Yesus adalah yang mengaku Yesus, yang memakai nama Yesus, tetapi tidak disertai tanda-tanda kedatangan Yesus. Kata Yesus, jangan kamu percaya. Jadi bagaimana mungkin kalian bisa memurtadkan kami, sementara yang keluar dari kubur itu tidak disertai oleh tanda-tanda yang Yesus katakan? Malah muridnya mengiranya hantu. Nah, kebangkitan Yesus dengan kedatangannya kedua kali tidak ada hubungannya. Kok ini semua kalau ada lomba terburuk mengasumsikan. Oke, baik, baik. Kita pola mana-mana. Baik. Ayat nah, apa hubungannya kebangkitan dengan kedatangan kedua kali? Baik, Hubungannya. baik, baik. Kebangkitan hari ketiga itu tanda untuk angkatan jahat atau tanda untuk angkatan benar? Muridnya jawab. Kau John, naik kau John di atas John. John, kau naik. John, kau naik. John dinaikkan ke atas. John, menurut Yesus, tanda bangkit hari ketiga dari perut bumi itu untuk angkatan benar atau untuk angkatan jahat? Ingat ya, angkatan benar tadi menurut Yesus itu adalah angkatan jahat. Angkatan jahat itu tanda untuk angkatan jahat. Tanda untuk angkatan benar, Yesus tampil di tengah langit. Sekarang posisi kamu John, kamu percaya nggak kepada yang keluar dari tanah ini? Kalau itu adalah Yesus. Tanda ini untuk angkatan jahat, Yesus akan bangkit pada hari ketiga, berbeda. Kamu dengan percaya nggak? Nggak ada Yesus. Dua kali. Nggak ada Yesus mengatakan Yesus. Bohong, 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 penipu, 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 dimiut, penipu, penipu, kau penipu. Tidak ada Yesus mengatakan Yesus bangkit, nggak ada. Yesus mengatakan anak manusia. Yesus mengatakan anak manusia. Oke?
anak manusia, dia tidak mengatakan kalau itu Yesus. Anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Pertanyaannya, itu tanda untuk angkatan benar atau tanda untuk angkatan jahat? Cepat, saya mau ibadah. Cepat. 3 hari ya, berarti Yesus masih bersama mereka itu ahli-ahli Taurat, orang Farisi ya. 3 hari Saya ulang kemudian. pertanyaan saya. Bangkit anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga, itu tanda untuk orang-orang jahat atau tanda untuk orang-orang benar? Jawab. Cepat. Udah percuma mau bahas itu. Anda ini gagal paham tapi sok-sok. Saya ulang lagi, terakhir ya teman-teman. Kedatangan Yesus Terakhir ya teman-teman. Malaikat. Terakhir saya tanya. Terakhir saudara John, kalau Anda tidak berani menjawab ini John, mending kau pulang, kau jualan kue aja, jangan kau ikut berdebat. Yesus tadi saya sudah ajarkan samamu, angkatan jahat diberikan tanda. Ya, angkatan benar diberikan tanda. Tanda tadi saya sudah sebutkan. Sekarang tanda untuk angkatan jahat sudah disebutkan juga. Sekarang posisi Kristennya ini yang dipertanyakan. Apakah saudara Kristen masuk dalam kelompok angkatan jahat atau masuk dalam kelompok angkatan benar? Kita lihat tandanya. Yesus memberi tanda kepada angkatan jahat, kedatangannya tampil di tengah langit. Itu tanda untuk angkatan benar. Sedangkan tanda untuk angkatan jahat, dia tampil di tengah kuburan. Pertanyaan saya, Kristen percaya yang mana? Anak manusia berada dalam perut bumi, keluar pada hari ketiga, atau yang mana? Silakan Anda jawab.